Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini waktunya kita mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mau ambil waktu untuk berdoa terlebih dahulu. Mari. Bapa di surga, terima kasih karena hari ini Tuhan sediakan hari yang indah, hari yang baru, hari yang kami mau melewati dan menjalaninya, tetapi bukan dengan kekuatan dan gagah kami, tetapi karena Tuhan ada di dalam kami, mau menjadikan kami diberkati, berhasil di dalam segala hal. Dan sebelum kami melakukan semua itu, kami percaya kebenaran firman Tuhan akan memimpin kami untuk kami hari ini dan hari-hari yang kami lewati. Berbicaralah Tuhan, kami siap. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya. Jemaat, tema gereja bulan ini kan tentang keluarga ya, bulan keluarga. Jadi saya tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan dari Efesus pasal 5. Nah, perikopnya sebetulnya ini ayat 22 sampai 33. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Nah, kalau kita baca ayat ini dari ayat 22, hai istri, hai suami, begitu ya, itu sesuatu yang indah. Tetapi kita harus tahu apa rahasia penyampaian kebenaran firman Tuhan ini. Dan itu sebabnya saya mau membaca dari ayat 31 dulu malah, dan 32, karena ini adalah hal yang sangat penting untuk meletakkan dasar hubungan suami istri. Nah, yang belum punya suami, yang belum punya istri, bukan berarti ini nggak pakai loh ya, sia-sia, enggak loh. Ya, terima dulu, ya, simpan dulu, ini akan jadi bekal untuk kalian juga. Oke? Efesus 5 ayat 31. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, rahasia ini besar. Rahasia apa? Rahasia tentang suami istri. Ya, rahasia tentang laki-laki meninggalkan ayahnya, ibunya, dan bersatu dengan istrinya. Itu rahasia. Sesuatu hal yang memang harus disingkapkan, karena kalau tidak, orang hanya berpikir tentang hal-hal yang biologis, ya, hal-hal yang bersifat material, hal-hal yang bersifat bukan hal yang sangat prinsipal dan mendasar. Tapi saya mau mengatakan, jika kita tahu akan kebenaran ini, maka kamu suami dan kamu istri dan kamu keluarga di dalam Kristus akan menikmati hidup keluarga, hidup pernikahan dengan cara yang istimewa. Oke? Nah, rahasianya apa? Rahasia yang dimaksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jadi bagaimana hubungan Kristus dengan jemaatnya? Nah, ini digambarkan dalam kalimat-kalimat ayat-ayat sebelumnya. Ini dengarkan. Ayat 22 ya. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Istri tunduk kepada suami, seringkali cuma potong sampai di situ. Lalu kemudian lanjutkan dengan kalimat sendiri. Ya, saya mau tunduk kepada suami saya kalau suami saya mengasihi saya. Kan begitu kan? Kalau suami saya kasih uang bulanan buat saya, lebih. Kalau suami saya sungguh mau mengerti akan saya. Saudara-saudara, firman Tuhan tidak begitu. Ya, firman Tuhan bilang, tunduk kepada suamimu seperti kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jadi
Kalau kita tunduk kepada Kristus, tunduk kepada Tuhan itu tanpa syarat, ya tidak bisa berbantah-bantah. Tuhan, kalau kamu nggak mengasihi saya, ya bagaimana saya bisa tunduk gitu kan? Memangnya Tuhan nggak pernah mengasihi? Selalu Bapak Ibu, ya Dia setia. Bahkan ketika kita gagal sekalipun, Dia tetap setia mengasihi kita, menyertai kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, Dia eksis absolut. Ya, sebagaimana Dia ada, Dia menyatakan dirinya kepada kita. Dan itu sebabnya sebetulnya tidak ada alasan untuk kita membuat alasan supaya tidak bisa tunduk. Ya tunduk aja. Ya. Jadi istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tapi suami saya kan bukan Kristus. Ya, tapi kan kamu punya Kristus. Istri, jadi serahkanlah kepada Tuhan itu suamimu. Kamu ingat seorang yang namanya Abraham? Ya, istrinya cantik. Di usia 75 tahun, itu Raja Mesir masih tertarik sama dia. Ya, bisa dibayangkan? Lalu seorang namanya Abraham berkata kepada istrinya, "Istriku, kamu cantik, dan nanti kalau raja menginginkan engkau, pasti aku akan dibunuh." Nah, itu sebabnya nanti kalau ditanya apakah engkau istriku, sebaiknya engkau berkata, engkau adikku. Ya, kau saudaraku. Saudara-saudara, apakah itu sesuatu yang patut kita contoh? Tidak. Apakah ada istri-istri yang mau punya suami seperti itu? Tidaklah ya. Ya, suami pengecut, gak mau ngakuin istrinya. Ya, demi menyelamatkan dia sendiri. Bahkan ceritanya dia dapat kambing domba tuh. Ya, istrinya dilepas kasih kepada Firaun, kepada Raja Mesir. Saudara bisa membayangkan sebagai seorang istri, tapi Sarah tidak membantah. Sarah tidak melawan. Dia bilang, "Ya tuanku, ya ikut saja." Saudara mengerti, Sarah punya Tuhan dan dia tunduk kepada Tuhan. Dia tunduk juga kepada suaminya. Soal suaminya nggak benar, Tuhan nanti yang urusi. Dan saudara tahu kisahnya selanjutnya, bagaimana Tuhan membela Sarah. Dan Tuhan datang kepada Firaun dan mengatakan, "Jangan sentuh, karena dia seorang istri seorang nabi." Bayangkan saudara, ya orang kayak Abraham kayak gitu nabi saudara. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dan akhirnya kita tahu bahwa Sarah tidak disentuh dan dikembalikan kepada Abraham dan berkata, "Mengapa engkau, ya ini istrimu bilang kamu adalah adiknya. Ya, engkau telah membuat sebuah kejahatan." Saudara-saudara, jangan khawatir hai istri-istri kalau kamu melihat suami menindas, suami tidak peka, suami tidak peduli. Jika engkau tahu Kristus di pihakmu, maka pembelaan Tuhan akan terjadi. Percayalah. Ya, kuncinya sama seperti kepada Tuhan, sama seperti pada Kristus gitu ya. Istri saya jujur ya, terima ayat ini bukan pada waktu dia jadi Kristen, tapi setelah sekian tahun menikah, ya mengalami up and down karena perselisihan, karena hal-hal yang seringkali menjadikan kita menjadi saling marah dan sebagainya. Tapi sejak dia menerima kebenaran firman ini, tiba-tiba dia bisa ngomong sama saya begini, "Saya siap tunduk apapun keadaannya, karena kamu adalah kepala keluarga." Kalimat semacam itu jika sampai keluar dari seorang istri, saya mengatakan, suami seperti saya dibesarkan hatinya. Ya, disupport, ya, seolah-olah mendapatkan otoritasnya. Dan ketika saya mendapatkan otoritasnya, apakah kemudian saya mentang-mentang merasa bahwa wah, saya punya kesempatan ini? Enggak. Karena saya tahu ini karena pekerjaan Kristus, dan saya tahu juga bagian saya. Ayat yang ke-25. "Hai suami, kasihilah istrimu
sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi saya harus mengasihi istri saya? Iya. Suami-suami, apakah kau harus mengasihi istrimu? Iya. Pakai syarat? Kadang-kadang dan bukan kadang-kadang, seringkali kita pakai syarat. Ya tapi kan dia gini Pak, saya nggak bisa mengasihi dia. Nah tuh, karena kasihmu sangat terbatas. Tapi kasih Kristus tidak terbatas. Ya kan? Itu sebabnya bukan seperti dirimu sendiri kamu mengasihi, tapi seperti Kristus telah mengasihi kamu jemaat, kamu mengasihi istrimu. Jadi jangan pakai kasihmu sendiri, pakai kasih Kristus. Selama kita tidak dipenuhi dengan kelimpahan kasih Kristus, percayalah, kita hanya bisa mengasihi pasangan kita atau mungkin juga anak-anak kita berdasarkan apa yang kita inginkan dan apa yang kita kehendaki dari mereka untuk mereka lakukan. Tetapi tidak demikian eksistensi karakter daripada kasih yang sesungguhnya, karena kasih itu menerima apa adanya. Kasih itu tidak menuntut. Kasih itu rela memberi, rela menyerahkan nyawa, bahkan itu kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kasih Tuhan Yesus Kristus itu sudah nyata bagi kamu sebagai seorang suami, percayalah, kamu akan bisa mengasihi istrimu dalam kondisi apapun. Walaupun masakannya mungkin kasinan, walaupun mungkin gosong, ya sudahlah, kasih saja, terima saja. Kita juga melakukannya kok, begitu kan? Nah disinilah Kristus menjadi sentral kita. Suami mengasihi seperti Kristus, istri tunduk kepada suami seperti kepada Kristus. Sedemikian kita melihat bahwa Kristuslah yang menyebabkan suami bisa mengasihi, dan Kristuslah yang menyebabkan istri bisa tunduk. Nah, keluarga yang berpusatkan kepada Kristus demikianlah yang bisa menikmati kehidupan yang indah di bumi ini. Ada orang kan yang mengatakan, kalau kamu mau merasakan surga yang sesungguhnya atau mau merasakan neraka yang sesungguhnya di bumi, menikahlah gitu ya. Menikahlah. Maksudnya apa nih? Ya kalau kamu cocok, kamu akan menikmati kebersamaan dan keindahan itu. Tapi kalau kamu nggak cocok, cekcok. Ya kalau kamu cekcok, kamu rasakan neraka tuh. Ya kadang-kadang bisa perang sampai akhirnya berantem, anak-anak menonton, kemudian sampai akhirnya timbul kepahitan, luka hati. Ya saudara-saudara, dan itu menyebabkan banyak hal yang luka di dalam kehidupan. Saya pernah satu kali suami istri hadir dalam persekutuan ya. Nah satu kali istrinya bersaksi ya. Ketika ditanya ditanya sama teman-teman ya, ini semacam persekutuan kecil lah ya. Apakah kamu bisa tunduk kepada suami? Apakah suami bisa mengasihi kamu? Ya lalu dia bilang satu cerita yang dia bilang saya nggak bisa lupakan. Nah ceritanya begini, satu kali suaminya ngajari istrinya nyetir mobil, ya. Nah, namanya juga belajar setir mobil, kan harus dibimbing dengan baik gitu ya. Tapi suami istri sudah kedekatan emosinya luar biasa sampai akhirnya fungsi sebagai seorang pengajar atau seorang pembimbing, seorang guru itu betul-betul lupa. Nah, satu kali ketika mulai belajar gigi satu, ya mobil ini naik mobil, digas jalan pelan-pelan, ya. Tapi gasnya lupa untuk menarik dan kemudian pindah persenelan gitu kan. Lalu kemudian gasnya tuh ditekan terus sampai gasnya naik tinggi. Gitu. Ya. Lalu dia jadi panik, dia jadi bingung. Lalu dia tanya sama suaminya, "Pak, ini piye nih? Habis dari satu nih piye masuk none gitu." Lalu suaminya marah di situ. Ya goblok gitu ya. Ya mengatai istrinya. Habis dari satu ya dua gitu ya. Waduh, habis dari situ istrinya mutung dan dia nggak mau belajar lagi sama suaminya. Tapi satu kalimat ini yang menjadikan sesuatu mengganjal. Istrinya berkata, seumur hidup saya tidak pernah digoblok-goblokin sama orang tua saya. Tapi suami saya menggoblok-goblokin saya. Dan sampai hari ini saya tidak bisa melupakannya.
Apakah kalau tidak bisa melupakannya itu menjadikan sesuatu yang menyakitkan? Pasti. Saya berkata, jika itu terjadi dalam kehidupan rumah tanggamu, saya mau mengatakan, terimalah Kristus. Seperti Kristus telah memperlakukan kita, terimalah orang lain sebagaimana Kristus bagi kita. Itu sebabnya nats dalam ayat 32 ini betul-betul penting buat kita semua. Rahasia ini besar. Apa itu? Rahasia hubungan suami istri. Tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dengan jemaatnya. Nah, saya mau ngomong gini di bagian yang terakhir. Kalau saja hubungan kita dengan Kristus itu dinikmati dengan penuh kemurahan, penuh kasih karunia, penuh anugerah, berlimpah-limpah, aku percaya, maka engkau, baik suami maupun istri, engkau akan melakukan tugasmu sebagaimana Kristus telah melakukannya untuk engkau. Dan bagaimana engkau melakukannya untuk Kristus, untuk suamimu, ya kamu akan melakukannya sebagaimana kamu melakukannya untuk Kristus. Kamu bukan kamu, tapi Kristus di dalam kamu. Suami istri, dirimu sudah dipersatukan. Dan apa yang sudah dipersatukan tidak boleh, bukan tidak bisa ya. Mau dipisah, bisa, tapi sakit. Rusak. Kerusakannya terlalu banyak dan bayarnya terlalu mahal. Ada jalan keluar untuk sebuah keluarga yang mengalami trouble seperti itu. Ingatlah bahwa Kristus adalah lem, perekat, ya, sehingga engkau tidak mungkin bisa dilepaskan lagi. Karena apa? Kristuslah yang mempersatukan engkau, hai suami dan istri. Maka anak-anakmu akan berbahagia, akan melihat bagaimana papa dan mamanya menghadirkan Kristus di dalam kehidupannya. Tuhan memberkati dan selamat menikmati hari ini, bulan ini, dan menikmati kebahagiaan bersama suamimu, istrimu, dan anak-anakmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa ini yang memberikan harapan buat kami. Kami memang lemah, kami memang tidak bisa, tapi Kristus bagi jemaat itu telah dinyatakan. Dan hari ini kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai rumah tangga, kehidupan rumah tangga yang sudah Tuhan pertemukan akan mengalami Kristus di dalam kehidupan kami. Sehingga kami makin hari makin menikmati apa yang telah Engkau sediakan. Tuhan berkati suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka dan keluarga mereka. Kami percaya bahwa Engkau membuat berhasil di dalam seluruh kehidupan rumah tangga dan kehidupan pekerjaan dan apapun yang mereka kerjakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat menikmati hari ini.